Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisha Zarani Anafiliadita, biasa dipanggil Alisha. Saya dari kelas PBSB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan di sini saya akan menerangkan mengenai pelatihan dan juga pengembangan berdasarkan 5W dan 1H. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan proses pembelajaran jangka pendek yang fokus pada peningkatan keterampilan atau skill, pengetahuan, dan juga attitude yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua ada pengembangan atau development. Ini merupakan proses jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, dan kompetensi individu untuk menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan, serta juga dapat mempersiapkan jenjang karir untuk masa depan juga. Kemudian yang kedua ada mengapa sih pelatihan dan pengembangan ini sangat penting untuk dilakukan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua yaitu untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan organisasi, sistem, maupun pasar. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesalahan kerja atau human error. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan efisiensi. Dan yang terakhir, untuk memberikan motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu siapa sih yang terlibat dalam pelatihan dan juga pengembangan ini? Pastinya yang pertama yaitu Departemen HRD atau Training dan Development. Ini sebagai perancang program pelatihan. Yang kedua ada manajer atau atasan langsung. Ini memberikan masukan tentang kebutuhan pelatihan karyawan. Dan yang ketiga ada karyawan, yakni sebagai peserta utama yang mengikuti pelatihan. Dan yang keempat, terdapat instruktur atau trainer. Ini dapat berasal dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Dan yang kelima yaitu pimpinan perusahaan. Ini bertugas untuk mendukung, menyetujui, dan membiayai program. Kemudian, di mana sih pelatihan dan pengembangan ini dilakukan? Yang pertama pastinya ada internal perusahaan, yaitu seperti ruang training di kantor atau on the job training langsung di tempat kerja. Kemudian ada e-learning seperti learning management sistem perusahaannya. Kemudian ada pihak eksternal juga, yaitu seperti lembaga pelatihan profesional, kemudian universitas atau akademik mitra. Dan yang ketiga yaitu terdapat seminar, workshop, konferensi, atau pelatihan bersertifikat. Selanjutnya, kapan sih dilakukannya pelatihan dan pengembangan ini? Yaitu yang pertama, saat karyawan baru masuk atau orientation training atau induction. Kemudian yang kedua, ketika ada perubahan sistem teknologi atau regulasi. Yang ketiga, jika perusahaan menyiapkan karyawan untuk promosi jabatan. Dan yang keempat, secara berkala sesuai program pengembangan karir atau career development plan. Yang kelima, ketika ditemukan adanya kesenjangan kompetensi atau gap analysis. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih prosesnya? Pastinya yang pertama yaitu didahulukan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Dan yang kedua, merancang program pelatihan sesuai kebutuhan organisasi dan karyawan. Yang ketiga yaitu menentukan metode pelatihan. Misalnya, on the job training, atau off the job training seperti kelas, seminar, atau workshop. Dan yang ketiga yaitu coaching atau mentoring. Yang keempat simulasi studi kasus atau role play. Yang kelima melalui e-learning atau digital training. Yang keenam pelaksanaan pelatihan. Ini karyawan harus mengikuti sesuai jadwal dan materi. Yang ketujuh mengevaluasi pelatihan. Harus menggunakan model seperti trick atau reaksi pembelajaran, perilaku hasil, dan yang terakhir ada tindak lanjut atau pengembangan. Ini menerapkan hasil pelatihan di pekerjaan serta mempersiapkan pengembangan karir jangka panjang. Pelatihan ini berfokus pada keterampilan saat ini dan juga pengembangan berfokus pada masa depan dan jenjang karir karyawan.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.